Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucianova Pradevi dengan NIM 17066 saya berasal dari S1 Akuntansi tahun 2021. Sebelumnya, yang terhormat kepada Pak Yusuf selaku Korprodi S1 Akuntansi dan juga yang terhormat kepada Bu Ulupui selaku dosen pembimbing PKL saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama 10 bulan terakhir. Saya melaksanakan PKL di dua tempat, yaitu di Divisi Finance PT Waskita Karya Realty dan juga di Divisi Aset and Inventory di PT Jaya Digital Property atau FITHUB. Oke, selanjutnya ada tujuan dari PKL yang saya laksanakan 10 bulan terakhir, yaitu menerapkan teori yang didapatkan selama kuliah ke dalam dunia kerja nyata. Yang kedua, mempelajari proses bisnis di bidang properti dan kebugaran secara langsung. Karena memang kedua perusahaan yang saya laksanakan PKL ini itu beda ya bidang bisnisnya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan soft skill untuk berorientasi pada detail, komunikasi, dan analisis masalah dan juga teamwork. Lalu yang keempat mengetahui proses berkas transaksi utang pada sebuah perusahaan. Karena di PT Waskita Karya Realty saya memang lebih ke finance ya atau juga lebih ke account payable-nya atau utangnya. Lalu selanjutnya mengetahui proses pengakuan aset dan kontrol persediaan sebuah perusahaan. Nah, ini untuk di tempat PKL di Fitha. Lalu ini ada tempat dan waktu pelaksanaan. Jadi di tempat PKL pertama saya melaksanakan di PT Waskita Karya Realty yang terletak di Waskita Raja Wali Tower ya di MT Haryono dengan waktu kerjanya di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, saya magang di sana dari 8 Januari sampai dengan 8 Juli tahun 2024. Selanjutnya, di tempat PKL kedua saya melaksanakan di PT Jaya Digital Property atau FITHUB yang terletak di Pacific Century Place atau SCBD dengan waktu kerja di Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, saya PKL di sana selama 9 September 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan selama saya PKL di PT Waskita Karya Realty. Oke, jadi Waskita Karya Realty ini memang bagian dari PT Waskita Karya gitu. Jadi PT Waskita Karya Realty ini sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya ya. Dan fokus kegiatannya ini di bidang hospitality dan property ya. Jadi hospitality-nya itu eh, se- seperti hotel gitu. Terus ada juga public facility-nya yaitu JPO Dukuh Atas LRT ya itu salah satu proyek dari Waskita Karya Realty ini. Lalu eh, propertinya itu dia ada landed house ya, lalu ada apartemen dan sebagainya. Nah, untuk pelaksanaan PKL-nya itu sebelumnya di persiapannya saya menyiapkan CV dan juga surat permohonan PKL dari universitas. Seperti itu lalu saya eh, setelah usernya cocok, saya langsung dipanggil untuk masuk. Jadi memang tidak ada interview, hanya cukup menyerahkan CV dan juga surat permohonan PKL. Dan kebetulan memang divisi finance itu butuh anak magang ya. Lalu selanjutnya pelaksanaannya, saya melaksanakan PKL di sana dari 8 Januari sampai dengan 8 Juli tahun 2024.
Lalu setelah selesai, saya membuat laporan PKL eh, selama di PT Waskita Karya Realty ya, dan untuk konversi nilai PKL. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Waskita Karya Realty, yaitu dengan komitmen untuk dengan visinya yaitu dengan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas. PT Waskita Karya Realty bertekad untuk tetap menjadi pemain utama di industri properti Indonesia. Lalu misinya itu mengembangkan proyek-proyek seperti yang berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta pemangku kepentingan. Ya, lanjut. Nah, ini bidang usahanya tadi ya di hospitality dan property. Hospitality-nya itu kan hotel ya. Nah, itu contohnya itu Fasaka Hotel Jakarta ya yang ada di Cawang. Lalu ada Fasaka Hotel Maison Bandung, itu di Bandung. Terus ada di Makassar juga ada dan sebagainya. Lalu ada propertinya, properti itu di Jakarta itu ada di BSD ya, di BSD. Lalu ada landed house-nya itu ada Fasaka Bali. Lalu di Surabaya juga ada Darmo 88 Surabaya. Nah, struktur organisasi dari PT Waskita Karya Realty ini pertama ada presdirnya ya, presiden director, direktur utamanya, lalu ada di bawahnya direktur itu ada terbagi dua ya, ada direksi operasi dan direksi untuk finance, HCM dan risk management. Nah, untuk finance sendiri ya itu ada di bawah eh, direksi finance, HCM dan risk management ya. Lalu ada headnya juga. Oke, sebentar. Lalu ada headnya juga ya di sini. Head finance, accounting, risk management. Oke, lalu di sini ada Departemen Finance-nya dengan manajernya yaitu Pak Aditya Taufik Nugraha. Nah, saya berada di under dia. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang job desk yang saya lakukan selama di PT Waskita Karya Realty, yaitu ada rekonsiliasi utang dan outstanding HCM. Jadi, kan di finance itu punya monitoring ya. Nah, kalau monitoring utang, lalu tim HCM juga punya nih list outstanding mereka gitu. Karena kan tim HCM tuh mereka butuh buat bayar gaji, buat bayar BPJS, asuransi dan sebagainya gitu kan setiap bulannya. Itu udah pasti banget. Nah, jadi HCM itu suka minta tim finance ini bener nggak sih outstandingnya udah dibayar semua atau belum gitu, mana aja sih yang udah dibayar gitu, dan terus apakah list-list ini tuh udah benar belum ya sesuai sama tim finance kalau eh, apa divisi ACM tuh tagihannya ini gitu, seperti itu. Nah, saya tugas untuk rekon ya, mastiin kalau tim finance sama HCM tuh udah sama nih, itu kan udah sama datanya gitu. Oke, lanjut. Ada pengarsipan dokumen. Jadi, selama tahun kan eh, saya masuk di tahun 2024 awal. Jadi, saya mengerjakan arsip dokumen dari Januari 2023. Seperti itu, dari Januari 2023 saya kerjakan. Jadi, saya scan gitu kan. Saya scan, lalu saya eh, kelola juga per per bulannya ya. Jadi hmm, jadi itu kumpulan transaksi-transaksi yang udah dibayar gitu selama setahun dari
Januari sampai Desember 2023. Saya scan, lalu kita susun lagi gitu kan per bulannya. Terus kita monitor gitu di dalam satu order itu ada berkas apa aja sih gitu. Lalu kita setelah kita scan, kita susun juga, kita rename soft copy-nya gitu hasil scan-nya. Dan itu ada template-nya ya. Jadi ada nomor bukti transaksi, ada nama vendornya, lalu ada eh, apa nama transaksinya. Jadi nomor bukti transaksi underscore nama vendor underscore nama transaksinya gitu. Nah, jadi kita juga memastikan kalau apa letak dokumen udah sesuai ya, karena emang butuh untuk eh, persiapan audit tahun berikutnya. Lalu selanjutnya ada vouching utang. Jadi karena ada monitoring utang ya, praktikan bertugas untuk memastikan dokumen transaksi utang itu lengkap dari invoice-nya, PO, quotation, faktur pajak, NPWP vendor, dan juga BAST-nya. Itu. Terus kita juga dibuat Excel, ada Excel-nya gitu. Kalau transaksi ini tuh udah lengkap belum sih dokumen-dokumennya gitu. Kalau belum lengkap, nanti kita lapor ke user. Lalu kita ada rekapitulasi PPN juga, ya. Ini ada kita ngerekap nomor faktur, NPWP, vendor, jumlah DWP, jumlah PPN, dan juga nomor bukti transaksi SAP-nya. Karena memang pas itu kebetulan di bulan April ya, jadi tim pajaknya itu harus ngelaporin pajak ke DJP. Nah, kita ngebantuin tim pajaknya untuk merekap PPN. Lalu ada rekonsiliasi finance dan building management. Jadi building management di PT Waskita Karya Realty itu memang hasil kerjasama Waskita dengan PT gitu ya, namanya KSO RNI gitu. Nah, kebetulan PT Waskita Karya Realty itu juga salah satu karyawannya jadi karyawan di KSO gitu. Nah, tugas praktikan di sini adalah memastikan bahwa pengeluaran dan pemasukan antara kedua perusahaan itu udah balance. Jadi, misalnya PT Waskita Karya Realty itu mengeluarkan uang untuk sewa per 6 bulan gitu. Nah, di bulan Juni misalnya. Nah, terus nanti berarti kan di KSO-nya harus ada pemasukan, ya kan? Ada pemasukan di bulan Juni untuk eh, pembayaran dari PT Waskita Karya Realty gitu kan. Jadi praktikan tuh nyocok-nyocokin itu. Untuk beberapa bulan. Kalau saya 6 bulan. Oke, lanjut ke job desk di PT Jaya Digital Property atau FitHub. Nah, PT Jaya Digital Property atau FitHub ini ya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kebugaran dan gaya hidup sehat. Nah, FitHub juga bertujuan untuk menyediakan solusi kebugaran yang terjangkau, mudah diakses, dan modern untuk masyarakat Indonesia. Yang tentunya dengan harga terjangkau, letak strategis, dan mempunyai alat-alat gym yang lengkap. Jadi FitHub itu memang unggul ya dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, persiapannya yaitu eh, saya menyiapkan CV ya dan juga ada proses interviewnya juga. Nah, terus lalu HR dan usernya dirasa cocok, saya keterima gitu ada offering letternya. Lalu eh, saya melaksanakan PKL di Divisi Aset and Inventory dari 9 September 2024 sampai 9 Januari 2025. Jadi genap ya 6 bulan di PT Waskita dan 4 bulan di FitHub. Nah, lanjut setelah melaksanakan PKL di FitHub ya, praktikan em, menyusun laporan PKL selama di FitHub
untuk konversi nilai. Misinya menjadi penyedia layanan kebugaran terkemuka di Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk untuk hidup lebih sehat dan aktif. Dan misinya yaitu membangun fasilitas kebugaran berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan juga memberikan pengalaman pengguna yang inovatif melalui teknologi digital. Lalu bidang usahanya itu yaitu kebugaran, karena emang fitness dan juga gaya hidup sehat. Jadi memang GitHub ini menjual ide-ide inventorinya untuk suplemen-suplemen ya, untuk menunjang gaya hidup sehat. Nah, struktur organisasinya untuk di Departemen FAT ya, Finance Accounting and Tax, ini ada Pak Deki sebagai Head of Finance, lalu ada Kak Ayu, ada Finance, ada Accounting and Tax, dan juga ada Financial Planning and Analysis. Jadi aset inventory ini memang under Accounting and Tax ya. Ada sebagai Kak Irsa ya, sebagai Asset and Inventory Specialist ya, di mana ada satu staff dan dua intern di sini. Lalu job desk yang saya lakukan di sana adalah pengakuan akses. Jadi kan tim AP itu melakukan pembelian aset kan. Mereka nerima invoice-invoice dari pembelian aset ya atau consumable setelah AP input pembelian aset di sistem ya. Nah, di sini di Vitap ini menggunakan sistem ODO. Jadi tim aset akan mengakui aset-aset yang udah diinput itu sebagai depresiasinya menggunakan itu sistem ODO. Tuh. Lalu lanjut ada aset opname dan rekap hasil. Jadi setelah tadi kita accrue ya sebagai aset, kan itu juga ada invoice-invoice dan BST-nya. Nah, tim aset akan pergi ke klub-klub cabang ya, cabang FitHub untuk memastikan aset yang dibeli oleh tim AP ini sesuai dengan yang ada di klub. Lalu sana ada juga ada keterangan keberadaan dan juga kondisi dari aset tersebut. Jadi keberadaannya itu ada atau enggak gitu. Lalu apa ada gitu atau ada hilang atau kalau dari segi kondisinya itu ada yang bagus, ada yang rusak gitu. Oke, lanjut ada stok opname, seragam dan maintenance. Nah, memang dari stok opname ini dilakukannya sebulan sekali ya di setiap akhir bulan. Jadi kita akan menghitung seragam-seragam ya, karena kan memang klubnya banyak ya. Dan di setiap klub itu ada personal trainer, ada chest leader, ya, ada fitness konsultannya juga, dan mereka tuh punya seragam. Nah, seragamnya itu awalnya itu dapatnya dari HO, dari head office. Nah, jadi kita ngitung seragam yang ada di gudang ya, yang ada di head office. Setelah kita hitung, kita akan sesuaikan nih sama movement seragam atau maintenance-nya gitu, sesuai bulan berjalan. Jadi misalnya di bulan November, kita hitung di 31 November gitu. Kita hitung di 31 November, lalu setelah kita hitung, kita minta datanya ke admin gitu, tim admin. Bulan ini berapa sih pengeluarannya gitu. Setelah kita dapetin balance nggak sih sebenarnya gitu, jumlah yang kita hitung dengan jumlah di bulan sebelumnya dikurangin pengeluaran-pengeluaran jumlah sama dengan jumlah yang kita hitung pada tanggal 31 November itu gitu. Udah balance apa belum? Oke, lanjut. Ada stock opname inventory. Jadi kita juga melakukan kontrol di inventory ya, karena kita juga jualan kayak Aqua, Pocari Sweat, Soyjoy, lalu ada Otera, berbagai minuman lainnya lah untuk menunjang eh, di apa di gym ini gitu kan. Nah, ini dilakukannya setiap akhir bulan, jadi setiap tanggal 31 kita juga nge-share form ya buat para manajer klub gitu untuk laporin nih
sisa sisa berapa sih jumlah inventory yang ada di klub itu, aquanya ada berapa, Pokarnya ada berapa gitu. Nanti kita sesuaiin nih sama restock, return, dan sales sebulan berjalan. Nah, jadi kan kayak jumlah SO di bulan sebelumnya ya ditambah restock, dikurang return, dikurang sales sama dengan SO yang diinput oleh klub bulan ini gitu. Jadi harus balance kan. Nah, kalau misalnya nggak balance, kita sebagai aset inventory harus tahu nih alasannya kenapa nggak balance. Apa di sistemnya kah yang salah atau memang ada kesalahan input, ya kan? Ada kesalahan input, ada yang kebalik karena memang di beberapa case ada yang salah itu dalam penginputan restock return ataupun salesnya. Lanjut, setelah dari job desk, ini ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadi yang pertama di PT Waskita Karya Realty dulu, itu seluruh transaksi menggunakan hard copy, jadi sehingga beberapa dokumen ada yang hilang atau menyatu dengan dokumen lain. Jadi kayak nyempil gitu. Jadi agak sulit ya. Jadi kadang suka susah nyari dokumennya gitu. Lalu selanjutnya di FitHub ya, tadi yang pertama itu ada sistem terkadang tuh nggak sinkron ya antara data klub sama data finance gitu. Jadi ada data klub itu yang nggak ketarik sama tim finance di head office gitu. Lalu yang kedua ada beberapa manajer klub sulit untuk diajak berkoordinasi gitu. Jadi mungkin agak apatis gitu ya. Nggak clear kita nanya kenapa ini nggak balance, apa ada yang salah input atau ada stok gudang yang belum dihitung gitu kan. Tapi nggak ada jawaban gitu dari manajer klubnya, jadi nggak clear gitu masalahnya. Karena kan kita juga ada ngejar waktu juga ya untuk closingan aset and inventory ini. Tuh, lanjut dalam menghadapi kendala ya, yang pertama di PT Waskita Karya Realty itu menghitung ulang jumlah dokumen yang diarsip dan memastikan tidak ada yang terselip atau menyatu. Nah, jadi misalnya habis nge-scan nih, praktikan saya ngitung ulang gitu dari awal. Dari awalnya tuh saya ngitung dulu ada berapa dokumen, terus pas udah di-scan dihitung lagi udah sama apa belum gitu. Oke, lanjut. Dalam menghadapi kendala di FitHub, itu selalu berkoordinasi dengan manajer klub ya. Nah, kan tadi kadang tuh nggak sinkron tuh data klub atau finance. Eh, Harus di apa koordinasi terus. Nah, tapi kan memang yang tadi itu ada yang apatis gitu ya manajer klubnya. Jadi eh, tim asal inventory em, memberlakukan cut off jam ya untuk manajer klub mencari tahu inventory yang nggak balance itu di mana sih. Tuh. Oke, selanjutnya ini ada dokumentasi ya selama saya magang di PT Waskita Karya Realty dan juga FitHub ya, ada beberapa fotonya. Ada yang lagi kerja dan juga ada yang lagi ikut acara-acara dari perusahaan tersebut. Oke, terima kasih kepada Pak Yusuf dan Bu Lupi dan juga dosen-dosen lainnya dan juga teman-teman sekalian. Sekian presentasi laporan PKL dari saya. Kurang lebih mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.